Sampai pada akhirnya gue harus bilang kalau gue udah gak bakal trekking lagi. Dan goodbye trekking, thank you untuk semuanya. Gue belajar banyak banget dari trekking. Ya, semoga sekarang generasi yang akan datang semoga bisa jauh lebih baik daripada generasi gue. Yo, hello, so good to be back again with me, Chandra Sandika dari Trekking Dulu Baru Kamu. Oke, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, gue ucapin welcome, selamat datang. Di sini gue ngebahas tentang olahraga, terutama olahraga trekking yang gak melulu soal tutorial, video battle atau video challenge, namun gue tarik lagi berbagai aspek seperti podcast, sejarah, sosial eksperimen, bahkan gue bahas juga cara dapat duit dari trekking. Semoga bisa jadi penyegaran di antara konten-konten trekking yang udah ada dan bagus-bagus. Yoi, seperti di judulnya, kali ini gue akan ngebahas kenapa gue mengucapkan goodbye trekking. Jadi kalau ada yang nanya dan beberapa orang mau nanya ke gue, bang, pernah kepikiran gak kalau lu berhenti trekking? Jawabannya gue adalah pernah, dan bukan cuma sekali tapi beberapa kali gue pengen keluar dari trekking, pengen berhenti trekking. Alasan yang pertama adalah gue itu latihan trekking di 2012, gue ketemu Fatwa Ramadan dan William Ken, dan kita bikin trekking Jakarta. Dari awalnya mungkin yang latihan 7 orang doang, sampai banyak, dan disitu gue ngerasa kalau skill gue itu paling cupu. Gue ngerasa kok gue salto susah banget, yang lain udah jago-jago nih, Fatwa udah jago banget, si William Ken udah jago banget, tapi gue slow progress banget, bener-bener gue berat banget, pengen salto pun gue berat banget. Jadi disitu gue bener-bener frustasi, desperate. Dan gue bisa salto itu gue sekitar 1 tahun, gue belajarnya 1 tahun, nggak salah denger, gue belajar salto 1 tahun, bukan 1 bulan. Jadi kalau kalian baru 1 bulan 2 bulan udah stres, tenang, gue 1 tahun baru bisa, dan itu pun gue latihan di rumput Senayan sendirian, sampai sini penuh rumput, di mulut gue penuh rumput karena gue jatuh bener-bener muka duluan. Sayangnya videonya udah kehapus. Dan kalau kalian belajar di era sekarang nih, di zaman sekarang, dengan full matras, dengan ada yang spotting, ada yang megangin, itu akan lebih cepet bisanya. Jadi beruntunglah untuk kalian yang ada di generasi sekarang. Di generasi gua yang sebelumnya lebih parah lagi, mereka latihannya rumput pun susah. Generasi gua ada rumput tapi sama, belum ada yang ngajarin. Di generasi sekarang nih udah banyak banget video YouTube, udah banyak tutorial, akademi udah bermunculan, yang buka les private udah banyak. Nah itu dia alasan gue pertama pengen keluar dari trekking adalah gue merasa gue paling cupu di antara teman-teman gue yang lainnya. Tapi sebenarnya itu adalah alasan kita belajar trekking, itu melatih mental kita. Kalau kita udah baperan nih baru setahun 2 tahun ngerasa cupu terus keluar, nah itu berarti mental kita memang belum teruji. Tapi kalau lu ngerasa cupu, bahkan temen-temen lu bilang lu cupu tapi lu masih di trekking, masih ada sampai sekarang, nah itu gue respect banget karena mental lu udah teruji. Dan gue banyak gue bilang gue cupu tapi I don't give a damn, gue gak peduli sama sekali. Gue cupu tapi gue ada di trekking, itu aja. Yang kedua adalah teman-teman gue menghilang. Jadi waktu saat itu trekking Jakarta udah gede nih, udah banyak, udah diliput di Kompas TV, di Net TV. Kemudian teman-teman gue banyak yang menghilang, ada yang lanjutin kuliah, ada yang kerja, ada yang nikah, ada kesibukan masing-masing lah. Banyak yang punya kesibukan masing-masing sehingga dia nggak lanjutin latihan trekkingnya. Di saat itu gue ngerasa, jadi sepi banget nih. Yang latihan trekking di teman-teman gue pada kemana nih, pada ngilang. Dan gue pun ngerasa gue bakal cabut juga dari trekking karena nggak ada temen. Tapi setelah gue pikir-pikir nih, kalau gue pada saat itu gue berhenti trekking, yang rugi adalah bukan teman gue. Teman gue gak bakal rugi, tapi gue sendiri yang rugi. Kenapa? Karena kita gak boleh ngekor ke orang. Kalau orang ini masuk jurang, masa gue mau ikut masuk jurang? Kalau dia punya kehidupan pribadi, dia nikah, dia kerja kantoran atau dia apa, ya gue punya kehidupan juga. Gue gak kerja kantoran, ya gue harus latihan trekking. Itu jadi yang membuat gue akhirnya gak ngikutin temen gue untuk keluar trekking. Gue masih di trekking pada saat itu. Dan kalau bahasa Inggrisnya mungkin jangan tuturut munding. Tuturut munding itu ikut-ikutan kerbau. Kerbau kan digiring ke sini ikut, digiring ke sana ikut. Nah, kalau kita manusia, kita punya pendirian sendiri. Orang lain mau berhenti trekking, kita enggak. Orang lain mau kerja kantoran, kita enggak. Kita punya keyakinan sendiri. Itu dia yang kedua. Poin yang ketiga adalah ini yang poin yang menurut gua sebenarnya agak-agak munafik kalau gua bilangin. Poin yang ketiga adalah bosen.
Nah, bosen. Chan, lu pernah bosen gak tricking? Jujur, gua pernah bosen. Nah, kenapa nih? Olahraga tricking yang bisa dieksplor sedemikian rupa, yang gak ada limitnya, kenapa lu bisa bosen? Jawaban dari gua adalah, gua bosen karena gua pada saat itu gua main aman. Gua nggak ngulik gerakan-gerakan lain. Gua gak ngulik gerakan-gerakan ekstrim karena mental gua terlalu cupu. Karena mental gua terlalu ngelimit gua. Kalau gua mau nyoba twist gini, gua takut. Gua nyoba ke double cross, gua takut. Akhirnya gua main aman aja. Combo gua paling hook, aerial, scoot, chip gainer. Hook, aerial, chip gainer. Udah gitu aja main gua. Benar-benar safety banget. Lama-lama gua bosan sendiri. Saat teman-teman gua udah double twist, double backflip, gua cuma aerial, chip gainer. Apakah itu bagus? Ya bagus juga. Lu bisa menguasai itu dengan baik, tapi balik lagi lu bakal ngerasain yang namanya jenuh karena lu nggak mengeksplor olahraga yang sebenarnya nggak ada limitnya. Jadi tricking ini kalau di olahraga lain mungkin ada batasannya, kalau di tricking ini sekarang misal ada quad cork, mungkin tahun depan ada yang bisa 5 corks, itu nggak ada yang nggak mungkin. Di tricking semuanya mungkin. Double backflip udah banyak, mungkin next tahun lagi ada triple backflip atau 4 kali quad backflip. Itu kan sangat bisa di tricking, itu nggak ada limitnya. Selama belajar tricking itu masih bisa banyak gerakan yang baru bermunculan. Bahkan gerakan-gerakan game itu yang hurricane kick itu di tricking ternyata bisa ya. Orang manusia asli nih ngelakuin gerakan-gerakan yang sebelumnya adanya di game doang. Itulah tricking. Nah itu gue ngalamin yang namanya bosen karena gue nggak mengeksplor gerakan-gerakan lain. Gue gak ngulik gerakan-gerakan lain. Gue terlalu main aman. Gue main di ya itu, gue biasanya backflip doang, front flip doang, side flip doang. Gak mau belajar card full, gak mau belajar yang lain-lain karena takut. Poin yang keempat, ini yang ultimate banget, sampai sekarang gue masih ada nih poin keempat tuh, yaitu cedera. Nah di saat cedera ini mau gak mau lu bakal berpikir untuk berhenti. Even lu sangat cinta banget dengan olahraga, mau apapun, mau lu punya bela diri apapun, ketika lu cedera pasti lu bakal kepikiran untuk berhenti. Dan di gua cedera bahu sampai sekarang, di slok yang kiri. Waktu itu gua lagi round off backflip bulan puasa, udah maghrib nih, udah saatnya buka, tapi gua masih round off backflip, akhirnya ngeblank, hampir kena kepala belakang, tapi gua miringin dan di slok sampai sekarang. Dan dia kambuh terus. Gua gak tahu kapan momennya, tapi dia suka kambuh tiba-tiba aja, kaku terus lepas lagi. Nah itu sangat mengganggu gua. Ketika gua ngelakuin combo-combo yang ekstrim, tiba-tiba dia kambuh di tengah-tengah combo. Sering seperti itu. Jadi gua pas cedera ini gua berpikir untuk ini saatnya gua berhenti. Dan memang gua berhenti waktu itu sekitar 1 tahun lebih, 2 tahun lebih lah. Gua nyari pelarian ke motor, uji anak motor, jadi boy jalan-jalan. Gue jadi boy jalan-jalan, terus berpikir untuk belajar beatbox. Gue cari tutorial beatbox, tapi emang gak ada bakat sama sekali di beatbox. Akhirnya setelah lama mikir, akhirnya anjir, emang tricking adalah hidup gue. Gue harus balik lagi ke tricking. Gak peduli seberapa cupu gue, gak peduli seberapa slow progress gue, tapi gue akan terus di tricking. Ya, here we go. Gue ada di tricking. Even gue kebanyakan ngomong doang, jarang gerak, tapi gue tetap ada di olahraga ini. Gue mengamati, gue menikmati olahraga ini, dan gue masih berproses sedikit-sedikit banget. Tapi ya tricking bukan seberapa cepet lo berproses, tapi seberapa bagus, seberapa baik lo masih ada di tricking. Menurut gue, it's not about how long you train, it's about how well you train. Jadi bukan juga cepet-cepetan, bukan lama-lama juga, tapi seberapa bagus ketika lu latihan. Dan saat ini gue lebih ke mencaku nih, lebih ke nancak, karena memang ada limit di bahu gue. Jadi daripada gue ngilang, gue mending ngembangin sesuatu yang masih ada hubungannya dengan tricking, yaitu nancak. Gue bawa nancak, gabungin sama tricking di XMA. Dan di trickingnya pun gue masih ngejaga untuk skill tendangan, skill flipnya dikit-dikit gue masih ngejaga. At least gue gak bakal ngilangin itu. Dan target gue adalah, gue sekarang 28 tahun, target gue adalah di umur gue 40 tahun gue masih tetap bisa backflip. Di umur gue 40 tahun gue tetap bisa 540 kick. Gue akan terus menjaga itu.
Oke, itu adalah pengalaman gue, alasan gue sempet pengen belajar, pengen berhenti tricking. Semoga bisa kalian pahami, dan kalau kalian mengalami persis kayak gue, atau iya pernah cedera, atau pernah teman-temannya ngilang, atau pernah ngerasa cupu, pesan dari gue adalah lu tetap di tricking aja, lu tetap di olahraga yang lu cintai, jangan pernah cabut, jangan pernah ngerasa minder. Ini bukan cepet-cepetan nih, si ini A progresnya segini, ini B progresnya segini, terus lu minder. Enggak, lu berdamai aja sama diri lu sendiri. Lu gak usah minder sama progres orang lain, lu gak usah mikirin impresi orang lain ke lu don't give a damn aja, lu gak peduli aja. Yang penting lu ada di tricking, lu tetap di tricking. Lu mau dibilang cupu, lu mau dibilang bacot doang, tapi lu tetap di olahraga yang lu cintai. Menurut gua, lu adalah tricker sejati. Orang lain mau bilang lu cupu, lu payah, lu mental tempe, you don't give a damn, jangan peduliin. Oke? Dan pesan gua adalah gini, sebenarnya keraguan-raguan dan ketakutan itu adalah sementara, tapi penyesalan adalah selamanya. Jadi kalau lu ragu, percayalah itu adalah sementara. Tapi kalau lu gak ngelakuin dan lu nyesel, itu sifatnya selama-lamanya. Gua Chandra Sandika, see you on the next video.